Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan adalah salah satu kegiatan yang hampir semua orang tunggu-tunggu, karena dengan liburan biasanya suasana hati yang sedang tidak baik bisa berubah seketika karena menikmati waktu liburan. Namun, tidak untuk liburanku kali ini yang berakhir tidak menyenangkan. By the way, namaku Topan. Saat itu, liburan akhir tahun tiba. Aku selalu pergi bersama teman-teman kampusku, yaitu Jana, Arwan, dan Imam. Ketika itu, kami merencanakan untuk pergi berlibur ke salah satu pantai yang ada di Pulau Jawa. Rencana liburan ke pantai ini memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, sehingga kami bisa mengumpulkan uang untuk pergi liburan. Hari itu pun tiba. Kami membuat janji untuk berkumpul di rumahku jam 7 malam guna bersiap-siap. Dan setelah semuanya siap, sekitar jam 9 malam, kami pun memutuskan untuk berangkat menuju pantai. Salah satu pantai yang cukup terkenal di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Malam itu, kami berangkat menggunakan satu buah mobil. Jalanan yang lumayan kosong membuatku tertidur nyenyak selama dalam perjalanan, karena malam itu aku tidak kebagian untuk nyetir. Singkat cerita, tak terasa ketika kulihat ke arah jalan, kami sudah sampai di jalan raya yang besar. Dan ketika itu, temanku Imam meminta untuk berhenti sejenak karena ingin buang air kecil. Kami pun akhirnya menepi sekalian beristirahat di salah satu warung yang ada di sana. Sambil menunggu temanku selesai buang air kecil, aku turun dari mobil dan menunggu di depan warung. Sampai seorang nenek pemilik warung itu menghampiriku dan dia berkata dan bertanya pada kami, "Dari mana, Nak? Kenapa subuh-subuh kalian sudah ada di sini?" Aku pun menjawab, "Kami akan pergi ke pantai untuk liburan, Nek." Nenek itu langsung membalas perkataanku, namun kali ini sepertinya sebuah peringatan. Dia bilang, katanya, "Sudah tahu kan pantangan ke daerah sini? Jangan berbuat aneh-aneh," katanya, "apalagi mengganggu." Mendengar ucapan dari nenek itu, aku pun hanya mengiyakan saja dan tidak terlalu menggubrisnya. Sampai setelah temanku selesai, kami pun langsung lanjutkan perjalanan. Tak berapa lama dari sana, kami pun sampai di pantai. Namun, ketika sampai, kami sedikit kecewa karena penginapan di sana tidak ada yang kosong. Semuanya penuh. Hal ini yang tidak kami prediksi. Kami tidak booking jauh-jauh hari sebelumnya, baik itu untuk villa atau losmen di sana. Ketika kami sedang kebingungan, ada seorang bapak-bapak yang datang menghampiri kami. Ketika bertanya ini itu, dia pun menawarkan kami untuk menginap di sebuah penginapan. Ada beberapa kamar yang tidak terlalu besar, namun cukup untuk kami menginap, katanya. Kami pun segera diantar ke penginapan itu. Melihat kondisi dari penginapan itu yang sepertinya kurang nyaman, kami pun memutuskan
untuk menginap semalam saja di sana. Setelah ngobrol cukup panjang, penjaga itu memberikan kunci kamar lalu pergi. Dia bilang rumahnya dekat daerah sini. Kami pun segera membereskan barang bawaan kami, dan kami pun langsung menuju ke pantai. Ketika itu suasana pantai di pagi hari adalah salah satu yang kutunggu-tunggu. Waktu pun berlalu sangat menyenangkan, mulai dari bermain pasir pantai, makan makanan laut, berjalan-jalan. Kami melakukan itu semua hingga tak terasa waktu sudah jam 9 malam. Kami masih duduk-duduk di bibir pantai sambil mengobrol dan menikmati suasana pantai di malam hari sambil bernyanyi-nyanyi. Kami pun sempat ditegur beberapa orang yang lewat, katanya berisik. Tapi kami malah lanjut nyanyi-nyanyi dan mentertawakan serta menghiraukan mereka. Akhirnya kami pindah dari bibir pantai ke balkon rumah dan lanjut bernyanyi-nyanyi di sana. Namun tiba-tiba lampu penginapan mati. Suasana yang tadinya ramai seketika menjadi sepi dan hening. Yang terdengar hanya suara ombak pantai yang semakin malam semakin besar. Aku berharap mati lampu ini tidak lama, karena aku belum mandi dan bersih-bersih, serta kami belum packing untuk pergi besok paginya pulang ke Bandung. Kami pun menunggu sambil melihat-lihat sekitar, takutnya ada pencuri yang memanfaatkan momen ini. Namun, setelah lumayan lama menunggu, lampunya tidak kunjung menyala. Sampai salah satu temanku bilang, "Coba cek sumber listriknya. Siapa tahu ini bukan mati lampu. Bisa jadi token listriknya habis." Begitu kata Imam temanku. Oh iya, kenapa nggak kepikiran sampai situ? Aku pun segera pergi mencari sumber listrik. Karena suasana gelap, aku menyalakan lampu flash di handphoneku sambil menyisir beberapa lorong mencari sumber listrik. Sampai di satu sudut, langkahku terhenti. Ketika itu, kulihat seperti ada seseorang yang duduk di depanku, tidak terlalu jauh. Aku melihat seorang wanita tua yang sedang duduk sambil menyisir rambutnya. Rambutnya panjang beruban, warnanya sudah keabu-abuan. Dia menyisir rambutnya sambil memiringkan kepalanya. Dan sepertinya dia bersenandung, entah lagu apa yang dinyanyikannya. Namun yang jelas bentuknya memang manusia, seorang nenek tua. Ya, mungkin dia juga penghuni penginapan di sini, di kamar lain. Begitu pikirku. Aku pun lanjut jalan melewati nenek itu. Punten, aku pun permisi ketika akan melewatinya. Nenek itu tampak melihat ke arahku. Wajahnya sangat datar sambil terus memainkan rambutnya dengan tatapan yang cenderung sinis. Aku pun mengangguk, lalu berjalan melewatinya. Baru saja beberapa langkah aku berjalan, langkahku terhenti. Ketika itu, ku dengar ada suara benda yang jatuh. Refleks, aku membalikan badan
menengok ke arah nenek tadi. Ketika aku berbalik, astagfirullah, apa tuh? Aku melihat dengan jelas sosok nenek yang tadi sedang duduk dan menyisir rambutnya itu. Kini dia tidak memiliki kepala. Dan ketika kulihat ke lantai, menggelinding sebuah benda menghampiri kakiku. Dan itu ternyata adalah kepalanya. Mulutnya menganga, matanya melotot tajam ke arahku, mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Rambutnya terurai di lantai sangat panjang. Bahkan aku bisa merasakan helai-helai rambutnya yang mengenai kakiku. Aku langsung berlari kembali menghampiri teman-temanku. Ketika aku kembali, salah satu dari temanku, Imam, tiba-tiba berteriak dengan histeris. Dia kesurupan. Ya, temanku Imam kesurupan. Perlahan dia meronta, semakin lama semakin tidak terkontrol. Dan tiba-tiba dia memegang lehernya seperti akan mencekik dirinya sendiri. Spontan kami pun langsung mencegah hal itu terjadi. Menahan tangannya yang tiba-tiba menjadi sangat berat. Kekuatannya menjadi sangat luar biasa. Dan tiba-tiba saja terdengar suara cekikikan. Suara perempuan yang ditutup dengan suara seorang laki-laki. Sampai akhirnya tak lama Imam pun jatuh pingsan. Kami pun segera menyadarkan Imam. Ketika sudah tersadar, dia berkata bahwa tadi dia melihat ada sosok nenek-nenek. Dia seakan marah melihat ke arahnya dan tiba-tiba kepalanya terbang menuju ke arah Imam hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Sosok nenek yang sama seperti yang kulihat. Karena tahu ada yang tidak beres di sana, akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang malam itu juga. Di perjalanan pulang, kami semua hanya bisa terdiam. Selama perjalanan, hanya bisa melihat satu dengan yang lain dan berharap sosok itu tidak mengikuti kami sampai di rumah. Aku jadi teringat ucapan nenek-nenek penjaga warung waktu berangkat kemarin. Jangan melanggar pantangan yang ada di daerah sana. Dan kami pun mungkin terlalu berisik di sana, seakan menantangnya dan membuat sosok yang ada di sana mengganggu kami. Di tengah perjalanan, salah satu temanku ingin buang air kecil. Dan kami ingat ada warung yang tak jauh dari sana, tempat kami ketika berangkat juga beristirahat dan buang air kecil di situ. Namun, ketika sampai di tempat yang seharusnya ada warung itu, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Yang ada hanya sebuah pohon yang sangat besar dan menakutkan. Di sekitar pohon itu banyak sekali makam. Jadi,
warung yang di awal kita berangkat tadi ternyata tidak pernah ada sama sekali. Aku dan teman-temanku pun segera pergi dari tempat itu. Liburanku kali ini menjadi mimpi terburuk dalam hidupku. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.